Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Feruah amat. Itu nggak ada lagi. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kembali kita akan menyaksikan debat antara Ustadz Ahmad Kainama dan Ustadz Christofel Kainama. Kira-kira, teman-teman menjagokan siapa dari kedua peserta kita ini? Mari kita saksikan bersama. Orang Islam tidak butuh pembenaran dari kitab lain. Lalu yang dilakukan Kainama ini apa selama ini? Munafik itu Kainama. Kainama bilang tidak mengais-ngais, tapi selama ini selalu ayat-ayat Bible yang ditampilkan. Ini masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga dan terakhir adalah Kainama mengungkapkan paparan dengan menampilkan ayat perjanjian baru dan tanah tidak dirubah-rubah serta tidak ditafsir-tafsir, tidak menggunakan asumsi pribadi Kainama dan tafsir pribadi Kainama. Kenapa? Karena Kainama tidak butuh kekuatan untuk Islamnya dengan menggunakan ayat-ayat Bible. Dalam pernyataannya tadi Ustadz Ahmad katakan bahwa orang Islam tidak butuh pembenaran dari kitab lain. Dia juga menambahkan bahwa yang dia lakukan selama ini di mana dia menampilkan ayat Bible tidak dirubah dan tidak ditafsir. Pada kenyataannya justru sebaliknya. Seperti pada video berikut tentang siapa yang hampir dipersembahkan, Ishak atau Ismail. Kejadian 22 ayat 2, yuk kita tandain. Silakan Ustazah. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, baik. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Baik. Geser ke bawah Ustaz. Tapi di situ ada keterangannya Ishak. Iyalah, nggak apa-apa. Ini keterangan para rabai kok. Saya nggak asumsi. Dalam video tadi, sangat jelas tertulis dalam ayat itu, bahwa yang hampir disembelih adalah Ishak. Bahkan ayat itu tidak perlu ditafsir, karena ada nama Ishak di sana. Tapi yang dilakukan Ustadz Ahmad, malah mengabaikan itu dan buat tafsir sendiri. Padahal di sisi lain dia mengatakan kepada saudara muslim, supaya bisa ngerti kitab perjanjian lama, harus lihat tafsir para rabi. Kenyataannya dia sendiri tidak melakukannya. Jadi terbukti Ustadz Ahmad Kainama tidak satunya perkataan dengan perbuatan. Yang punya hak untuk mentafsirkan, sekali lagi aku garis bawahin. Ini jangan diedit. Ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Orang Kristen nggak punya hak. Ya, jadi kita lihat ya. Kita lanjut ke pernyataan yang pertama, di mana dia katakan bahwa orang Islam tidak butuh pembenaran dari kitab lain. Berikut ini adalah tanggapan Ustadz Christofel Kainama. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang, Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanah, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidiki. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang nggak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana, juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala, ya Bani Israel. Katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja nih. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos. Silakan. Para ahli-ahli yang di battles itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Itu nggak ada lagi. Gimana, saudara? Ya kalau lu nggak percaya bahwa gua bilang 42 ayat 1 itu Ahmad, nabiku, cintaku, Rasulullahku, ya biarin aja, urusan lu. Lu lebih percaya pada Targum. Lu lebih percaya pada Yahudi. Silakan. Kalau gua enggak. Gua percaya pada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad. Dan aku ketemukan itu. Dalam video barusan, kita mendengar dari pengakuan Christofel, yang mana ada seorang ustadz yang memerintahkan agar menarik klaimnya terhadap Yesaya 42 ayat 1, tapi Ustadz Christofel Kainama menolak ditariknya klaim tersebut.
Karena dia beralasan bahwa, jika itu ditarik maka iman Islamnya juga ditarik. Di sini letak kontradiksinya. Di video awal Ahmad Kainama katakan bahwa orang Islam tidak butuh pembenaran dari kitab lain. Sementara barusan kita dengar katanya jika nubuatan dalam Yesaya atau Yohanes ditarik maka iman Islamnya juga ditarik. Jadi bagaimana teman-teman, kira-kira siapa yang menang perdebatan ini? Ahmad Kainama atau Christopher Kainama? Silakan teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar, tapi dengan sopan ya. Jangan menyerang pribadinya, tapi ide yang dia sampaikan. Oke teman-teman, demikian drama perdebatan kita kali ini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Biarin aja, urusan lu lebih percaya kepada Targum. Lu lebih percaya kepada Yahudi. Silakan, kalau gua enggak. Gua percaya kepada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad. Dan aku ketemukan itu. Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan pada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Ya, tapi udah nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh ya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini kan. Ya walaupun tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada.